ya. Kalau yang hidup dalam kegelapan itu sebelah kiri, ya, biar nggak lupa. Kalau hidup dalam terang itu sebelah kanan. Kalau hidup dalam kegelapan, orang yang hidup dalam kegelapan itu senangnya berbuat jahat, temannya iblis. Siapa di sini yang suka berbuat jahat? Tidak ada, tidak ada, tidak ada. Kalau yang hidup dalam terang-terang tadi sebelah mana? Sebelah mana terang? Kanan. Bilang hidup dalam terang. Kalau yang hidup dalam terang itu anak-anak yang suka berbuat kebaikan, temannya Tuhan Yesus dan akan memperoleh kerajaan sorga. Nah, pertanyaannya, siapa yang hidup di sebelah ini tadi? Siapa yang ada di sebelah sini? Apa itu? Apa itu tadi sebelah kiri? Apa? Kegelapan. Ternyata yang hidup dalam kegelapan itu semua manusia, teman-teman. Semua manusia, semua berdosa. Jadi semua manusia itu berdosa, hidup dalam kegelapan. Sebelah mana tadi? Sebelah mana? Sebelah kiri. Tapi ini penting ini. Tapi Tuhan Yesus mau mengambil kita, menyelamatkan kita di sebelah kiri tadi dalam kegelapan. Dibawa kemana? Dibawa kemana? Ke terang sebelah kanan. Dibawa ke terang. Siapa yang membawa ke terang? Tuhan Yesus. Jadi ada perubahan. Tadi kita di mana? Dalam kegelapan. Kemudian berubah karena Tuhan Yesus bawa ke terang. Berubah nggak? Berubah. Yang tadinya kita anak-anak kegelapan menjadi anak-anak terang. Nah, terus kalau misalnya Mas Berkah, kita sudah di sini anak-anak terang ini ya, sudah menjadi anak-anak terang. Terus apakah kita boleh melakukan perbuatan kegelapan tadi, kejahatan? Boleh nggak? Boleh nggak? Kita sudah menjadi anak-anak Tuhan Yesus ini ya, menjadi anak terang. Sudah jadi anak terang ini. Boleh nggak melakukan kejahatan lagi? Nggak boleh. Boleh nggak melakukan perbuatan kegelapan, kejahatan tadi? Tidak. Kalau kita sudah berubah dari kegelapan ke terang, ya sudah berubah ya. Perbuatan kita juga yang tadinya jahat harus berubah menjadi baik. Berubah. Contoh, ya, kalau misalnya Mas Berkati mau memakai gelas, satu gelas ini ada gelas. Ini ada gelas. Weh. Ini ada gelas. Ini apa? Gelas. Iya, kopi. Nah, ini seumpama yang dalam kegelapan tadi, ya.
katakan tadi itu tadi kotorannya, kejahatannya tadi ya, kejahatannya, kotoran-kotoran dosanya itu harus dibersihkan. Coba kalau sudah bersih, coba ya, kalau sudah bersih. Kalau tadi pada saat kotor ada kotorannya hitam-hitam itu, Mas Berkati mau minum air putih bisa nggak? Nggak bisa, masih kotor. Tapi karena sudah bersih, dipakai buat minum air putih, air bersih bisa nggak? Bisa. Coba Mas Berkati minum ya. Seger. Soalnya Mas Berkati ngelak. Yang kotor-kotor itu harus dihilangkan. Pertanyaannya, yang kotor itu yang dihilangkan apa, Mas Berkat? Coba kita buka Efesus sebelum masuk ke sini. Efesus pasalnya yang keempat. Ayat 28. Siapa yang mau membantu Mas Berkati membacakan, yang bisa membaca di depan selain Beli, ayo. Efesus pasal 4 ayat 28. Efesus 4 ayat 28. Orang yang mencuri janganlah yang mencuri lagi, tetapi baiklah yang bekerja keras dan melakukan pekerjaan yang baik dengan tangannya sendiri, supaya ia dapat membagikan sesuatu kepada orang yang berkekurangan. Oke, terima kasih. Mana hadiahnya buat Ade? Ambil, karena sudah besar satu aja. Nah, di situ dikatakan kalau sudah pindah ke terang, kalau tadinya dia di sini suka mencuri, kalau di sini tadi dia suka mencuri, kalau berubah ke terang tidak boleh mencuri lah. Tahu itu apa mencuri? Tahu? Ada yang tidak tahu apa itu mencuri? Tahu mencuri? Tahu? Mencuri itu gini. Ambil, punyanya kita, tapi nggak minta, nggak kembalikan. Itu namanya mencuri. Mengambil punya orang lain tanpa seizin orang yang punya. Tapi Mas Ber, minta boleh nggak? Minta boleh nggak? Boleh. Minta boleh nggak? Fer, aku boleh minta jajanmu? Boleh. Kalau dikasih itu boleh, tapi mengambil dengan paksa tidak mau. Ada yang suka mencuri, mengambil punya temannya di sekolah atau mengambil punya saudaranya, punya kakaknya, punya adiknya di rumah. Nyolong nggak bilang. Kalau ditanya siapa yang ngambil ini, nggak tahu, nggak ngaku gitu. Ada satu cerita ya, ada satu cerita. Ada anak kecil itu seperti anak sekolah minggu, masih kecil. Terus dia lihat di dapur itu ada susu, Terus ibunya itu nggak bolehin dia minum susu, nggak boleh minum susu sering-sering, nggak baik buat kesehatan kata ibunya gitu. Terus kan dia pergi ke dapur, pas ibunya tidak ada, dia cari susu, sudah lihat, dia ambil, dia minum. Tiba-tiba ibunya datang. Siapa yang ambil susu di sini? Tanya kepada anaknya kan. Siapa yang ambil susu? Siapa yang nyuri susu di sini? Terus anak kecil tadi kan di situ ada kaca. Dia lihat kaca. Di situ ada gambarnya di kaca itu. Dia bilang begini, bukan saya yang ambil, tapi anak itu. Dia menunjuk seseorang yang ada dalam kaca, padahal itu dirinya sendiri. Nah, tidak baik mencuri. Kalau minta boleh nggak? Boleh. Tapi kalau nggak dikasih ya jangan dipaksa. Jadi satu yang harus kita tinggalkan
keterangan tadi, yaitu mencuri, jangan mencuri. Yang kedua, ayat 29, siapa yang mau membacakan? Yo, siapa yang mau baca? Ayat 20, Fanya mau membacakan ayat 29. Janganlah dari perkataan kotor keluar dari mulutmu, tetapi pakailah perkataan yang baik untuk membangun di mana perlu, supaya mereka yang mendengarnya beroleh kasih karunia. Terima kasih banyak Bu Ade. Biasa saat baca. Terima kasih. Oke. Nah, yang pertama tadi yang harus ditinggalkan, yang harus berubah, apa yang tadinya mencuri menjadi tidak mencuri. Itu yang pertama. Yang kedua, yang biasa berkata-kata kotor. Tahu berkata-kata kotor? Halo? Anak-anak terang, bilang anak terang. Tangan kanannya mana? Bilang anak terang. Yang suka berkata kotor siapa? Le, turunkan tangannya. Mengaku itu bagus. Nah, kalau sudah pindah ke sini menjadi anak terang, yang tadinya di sini suka berkata kotor menjadi berkata-kata baik. Yang suka miso, yang harus berubah. Masa dia sudah di sini menjadi anak terang tapi masih menggunakan kata-kata kotor? Harus menggunakan kata-kata yang baik. Kata-kata yang baik itu sopan, tidak memaki. Ya, sama bapak ibunya, sama orang tua pakai bahasa yang halus. Masa bapaknya dibilang kue. Ya, itu yang kedua. Yang pertama tadi apa? Yang harus berubah. Kalau biasanya suka mengambil punya temannya mencuri, menjadi tidak. Yang tadinya suka berkata-kata kotor menjadi berkata-kata baik. Nah, kalau sudah disingkirkan semuanya itu, apa yang harus kita lakukan? Ayat 32. Siapa yang bisa membaca sekali lagi? Efesus pasal 4 ayat 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, mengasihi orang dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Terima kasih. Nah, misalnya sudah meninggalkan tidak mencuri, sudah tidak berkata kotor, kalau sudah di sini, halo, tangan kanannya bilang, aku anak terang. Sekali lagi bilang, aku anak terang. Kalau sudah berada di sini, maka harus pertama ramah. Bilang ramah. Siapa yang bisa mempraktekkan di depan ekspresi ramah seperti apa? Ayo, ramah itu seperti apa? Bisakah? Ada yang bisa? Tidak ada yang bisa? Mau maju Joy? Mau? Ayo kita lihat Joy mengekspresikan ekspresi ramah. Joy, kalau kita mau ramah sama teman, ekspresinya seperti apa?
Bilang aku anak terang. Sekali lagi bilang aku anak terang. Siapa di sini kalau ketemu bapak ibu gurunya suka senyum, sapa dan salam? Semuanya. Siapa di sini yang cuek sekali? Mau ketemu siapapun cuek gitu. Gak mau senyum, gak mau sapa, gak mau salam. Ada? Tidak ada. Semuanya ramah. Jadi kalau sudah menjadi anak terang di sini,
kami Tuhan untuk mau hidup di dalam perubahan. Kami mau meninggalkan setiap kejahatan-kejahatan dalam kehidupan kami. Kami mau berjuang untuk melakukan setiap kehendak-Mu di dalam kehidupan kami. Kami tidak mau menjadi anak-anak yang suka mengambil kepunyaan teman kami. Kami tidak mau mencuri. Kami juga tidak mau lagi memperkatakan perkataan-perkataan kotor. Kami mau hidup ramah satu dengan yang lain. Bahkan kami mau belajar juga untuk mau